Jadi konten kreator itu kita itu harus hilangkan rasa malas teman-teman ya. Jadi satunya rasa malas dan satunya rasa malu teman-teman ya. Jadi bukan malu-maluin ya. Tapi kita ngomong kayak saya ini depan kamera itu kita harus pede, percaya diri teman-teman ya. Dalam arti itu nanti kalau ada yang lihat gini-gini, udah biarin aja teman-teman, kita tuh berkarya ya nggak. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Bismillah. Jadi gitu teman-teman ya. Dulu awal saya ngonten juga sama. Awal-awal ini ada yang nonton apa enggak gitu ya. Terus ngomong depan kamera gimana nih gitu kan. Ntar ada yang julid gitu kan. Biasa namanya netizen ya kan. Jangankan di dunia perkontenan, di tempat dunia nyata pun sama ya kan. Ada yang orang sirik lah, ada orang yang lah sok-sokan jadi konten kreator, sukses apa enggak. Orang itu enggak seperti gitu teman-teman ya. Karena sukses itu kita enggak ada yang tahu. Karena bisa jadi kita hari ini sukses entah kapan minggu depan atau sebulan ke depan ya kan. Yang penting teman-teman itu satunya apa, pede ya. Dalam arti PD itu kita ngomong depan kamera kayak gini nih, kayak saya praktekkan kayak gini tuh. Anggap saja kamera ini teman-teman itu lawan bicara kita, teman kita si A ya kan, saya si B dan kameranya si A ya. Jadi pentingnya orang bikin konten tuh kayak gitu teman-teman, karena lambat tahun itu pasti harus menampilkan wajah, apalagi sekarang nih musim di tahun 2005 ya. Ada anjuran maupun di aplikasi biru, aplikasi hitam, aplikasi yang YouTube ini itu harus ada sekali-kali live streaming. Jadi biar tahu bahwa ini akunnya asli, akunnya Mas Anto gitu, apa Mas si B atau Mas si A ya kan. Jadi kita itu harus siap. Kalau jadi konten kreator itu harus siap, harus ada peraturan yang harus mengikuti panduan komunitas ya kan. Nah jadi kita itu harus siap segala-galanya kalau jadi konten kreator. Siap dihujat orang, siap videonya sepi saat-saat upload, udah hal biasa. Video saya ada yang rame, ada yang view-nya nyampe 1000, ada yang view-nya 40, 50, 100, tapi tetap kalau kita udah digembleng dari awal, kita tetap santai aja teman-teman, karena ada masanya. Oh, kita bisa perbaiki apa sih kekurangannya sehingga audien ini nggak ngeliat apa ya, maksudnya kok penontonnya kurang gitu. Nah makanya itu teman-teman harus perbaiki dari segi, kadang gini loh, video yang burik aja, yang buram, kadang penontonnya banyak, sedangkan video yang kita edit berjam-jam terus bolak lagi hampir 3 jam, 2 jam, sampai 6 jam, wah sampai sehari nggak kelar-kelar ya kan. Kadang view-nya dikit. Orang yang secara upload yang yang burem itu videonya ya, banyak kan gitu. Kadang saya heran juga, kadang upload video, lihat video orang, nggak editingnya, nggak terlalu ya, asal-asalan, tapi view-nya banyak. Nah itu satunya apa teman-teman? Itu jadi di dunia perkontenan ini kita nggak tahu mana yang bakal di penontonnya banyak, agak penontonnya sepi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu jangan putus asa dulu. Waduh, saya penontonnya sepi mas gitu. Penontonnya sepi mas, langsung mundur aja gitu. Saya nggak mau jadi konten kreator deh. Gini teman-teman, bikin konten kreator tuh bukan masalah kamu ikutin tren. Kita lagi ada cari ikut-ikutan orang nih, main Facebook Pro ya kan, bikin YouTube. Tujuannya kamu untuk konten tuh untuk apa ya nggak? Jadi teman-teman kayak saya nih, yang nonton kan mungkin bermanfaat ya kan, maksudnya dalam arti bermanfaat. Oh ya cara ngomong depan kamera seperti ini biar nggak gagap, biar nggak pulang, biar nggak ae gitu kan. Nah jadi gitu teman-teman ya. Jadi ada manfaatnya kita nonton video orang teman-teman ya. Jadi kita itu di samping itu di media digital kayak YouTube itu bisa mempromosikan jenis usaha kita teman-teman. Misalkan teman-teman punya usaha jenis apa, misalkan teman-teman melihara udang, lobster gitu, melihara cara berternak ikan, cara bertelur ayam supaya cepat
gitu kan. Nah, cara bikin roti gitu, ibu-ibu kan kadang banyak emak-emak ya, besti-besti, bunda-bunda itu kadang itu upload aja teman-teman. Jadi kalau video teman-teman di-upload di akun YouTube teman, istilahnya ada yang lihat itu sampai gajian, ada yang lihat itu kan teman-teman bangga, oh ya video ini yang nonton bermanfaat bagi yang nonton ya. Jadi itu merasa kita bikin karya itu dihargain teman-teman. Tapi kadang ada titik pas kita bikin upload ya, upload video penontonnya dikit, kayak kemarin saya jujur aja tuh kemarin ada video yang paling penontonnya 2-3. Nah, kita bisa evaluasi apa sih kekurangannya penonton ini, lebih cenderungnya nonton apa ya kan. Nah, kita bisa evaluasi. Cuman gini teman-teman, namanya konten itu kadang konten itu gini, ada yang view-nya banyak tiba-tiba, ada yang kita udah editing sebagus mungkin, kita itu view-nya dikit. Makanya teman-teman kita harus belajar editing juga teman-teman ya. Nggak apa-apa walaupun view-nya dikit, kita tetap belajar editing. Editing itu kan wajib biar video yang burik jadi cerah ya kan, karena nggak semuanya penonton itu nonton video burik terus kan, ada nonton video yang cerah. Ada intinya gini, di poin videonya ini bermanfaat bagi penontonnya. Misalkan kayak saya nih, oh ya cara ngomongnya Mas Anto seperti ini ya kan, ada pelan ada cepet ya terus aplikasi TokTok itu pun harus cepet lah karena ada durasinya ya. Tapi kalau di video long ini kita ngomong santai tapi berbobot, bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Makanya video saya ada yang view nyampe 1000, ada yang nyampe 500. Nah itu kan termasuk kita bersyukur banget, wah banyak penontonnya, nggak apa-apa, itu bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Oh caranya ngonten tuh seperti ini, caranya ngomong depan kamera tuh seperti ini. Kita mulai dulu. Semua itu orang punya bakat teman-teman ya. Tinggal di teman-teman bisa nggak ya eksekusi. Jadi gini, teman-teman banyak mikir, oh ya takut saya ngomong depan kamera, saya takut mau promosiin depan kamera ya, mau live gitu kan, wah saya malu nih, saya minder nih, nah, takut nih tetangga saya nonton gitu, wah sok-sokan jadi YouTuber gitu, emang kayak artis gitu. Udah biarin aja omongan orang lain, biarin, karena orang itu nggak tahu prosesnya seperti apa. Ntar kalau udah ketahui suksesnya orang itu, waduh, wih sekarang jadi YouTuber ya, gajinya gede ya. Nah itu karena apa? Orang itu tahu prosesnya. Karena gini, mungkin hanya orang yang ngomong seperti itu hanya lihat video kita dong paling berapa, karena kalau udah lihat videonya itu udah di atas 500 video itu yang bener-bener orang mau tekun di dunia perkontenan ya nggak teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya bilang, yang penting teman-teman kalau ada ide ya eksekusi langsung, gak usah pikir, gak usah mikirin ntar kalau ntar bakal buyam itu ide-ide kita ya teman-teman ya. Jadi ngopi dulu deh teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan mikirin orang lain, maksudnya dalam mikirin orang lain, ntar saya gini kan ruwet jatuhnya teman-teman ya. Yang penting teman-teman punya ide, punya apa yang bisa dikontenin, misalkan produk apa ya kan, siapa tahu tiba-tiba teman-teman punya. Karena apa, YouTube itu relasinya sangat jauh, seluruh dunia teman-teman ya, enggak yang beli nggak tetangga, bisa orang lain, bisa yang beli dari Lombok, dari Malaysia, dari Singapura ya kan, karena YouTube itu kan kayak Facebook juga seluruh dunia. Makanya manfaatin media yang sekarang teman-teman, kita harus melek digital ya enggak. Karena apa? Manfaatnya digital itu kita bisa mempromosikan kita punya produk ya. Apalagi teman-teman yang punya usaha nih ya, mau usaha dagang ke, mau usaha jasa ke, kontenin aja di YouTube atau di Facebook ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih orang, oh ini jualan jasa, oh gini caranya menanam apa, caranya bikin menanam bibit anggur, caranya bikin sapu lidi, nah caranya berternak ikan, nah caranya ngomong depan kamera seperti ini. Nah saya lakukan kayak gini kan, ini kan bisa bermanfaat buat yang nonton nih, teman-teman yang lagi nonton bermanfaat nggak ya nggak.
Jadi cara penyampaiannya kita ada lemes, lemes agak pelan maksudnya ya, agak pelan ada kenceng ya kan. Kadang ada durasi yang orang maunya nggak nonton video panjang, karena ini kan nonton video panjang kan kita bisa sambil dengerin, sambil ngobrol, kita sambil belajar edukasi gitu. Jadi teman-teman ya gitu aja ya. Jadi buat teman-teman yang penting satunya percaya diri, pede ya ngomong depan kamera, jangan malu-malu, eksekusi aja idenya. Siapa tahu teman-teman mendulang cuan di dunia perkontenan ya, maupun belum gajian, bisa jadi teman-teman produk-produk teman atau jasa-jasa teman yang lagi bergelut di bidang jasa, bisa tahu, orang bisa tahu, oh ini lagi ini bisa nggak, nah bisa nggak ini pakai jasa ini, nah bisa nggak saya beli produknya, saya butuh sekian ya kan. Nah misalkan teman-teman punya produksi apa, pabrik tempe, nah bisa kontenin teman-teman ya. Nah terus teman-teman bisa punya jasa apa ya kan, jasa pembersih WC atau pembersih apa halaman, bisa kan, bisa teman-teman ya. Nggak usah malu dulu, yang penting kita itu eksekusi dulu teman-teman ya, eksekusi dulu ya, nggak usah malu-malu, yang penting kita eksekusi dulu ya, melangkah dulu, urusan sukses belakangan ntar ya. Oke teman-teman, cukup sekian aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar ngonten, terus ngomong depan kamera, biar pede, biar nggak lancar ya. Karena saya dulu juga awal-awalnya nggak ngguk, tapi semakin belajarnya kita otomatis kan semakin keasah. Makanya ada yang bilang percuma kalau pinter tapi nggak pernah dimanfaatin, maksudnya dalam arti ilmunya dimanfaatin ya, nggak pernah diasah gitu, itu bakalan tumpul teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ngontennya, yang mau belajar ngonten baru belajar tetap semangat, usahakan tampil depan muka biar kita pede teman-teman ya. Kita anggap aja nih depan kamera itu teman kita lagi ajak ngobrol, diajak ngopi, diajak meeting ya. Jadi segitu aja ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.